Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna minadh dhulumatil wahmi. Wa tuwadhihu lana ma ashkala hatta yafham innaka anta ta'lamu wa la a'lama innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah sehingga sampai dengan detik ini kita diberikan rahmat berupa sehat, yang insya Allah kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan amalan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, mudah-mudahan sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ilmi yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini sudah barang tentu banyak sekali persiapan-persiapan yang kita lakukan. Bukan hanya persiapan menyambut Idul Fitri, tapi paling tidak kita memperbanyak amalan-amalan yang insya Allah dengan amalan tersebut mudah-mudahan kita bisa selamat dari api neraka dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tema dalam kultum pada tanggal 6 Mei 2020 ini, hakikat bahagia dunia dan akhirat. Dalam kitab Sahih Muslim ada sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi salah seorang sahabat yang sangat memprihatinkan kehidupannya, dan ketika dikunjungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan sakit sehingga tubuhnya sangat kurus, kurang vitamin, kurang makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu berdoa kepada Allah atau meminta sesuatu kepadanya? Jawab sahabat tadi, betul ya Rasulullah, aku memohon kepadanya. Wahai Allah, kalau aku mendapatkan hukuman di akhirat, maka cepatkanlah hukuman itu di dunia saja, jawabnya. Jadi itu ya Rasul yang saya sampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Maha suci Allah, engkau tidak akan bisa dan sanggup. Tidakkah kamu sebaiknya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam istilah santri, doa ini dikatakan sebagai doa sapu jagat. Inti dari keseluruhan doa itu doa ini, yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surah Al-Baqarah. Jadi doa yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh sahabat Nabi tadi, yang mengatakan bahwa doa ya Allah, jika saya mendapatkan siksa di akhirat, maka datangkanlah siksa itu sebagai pengganti nanti di akhirat di dunia. Itu adalah doa yang menurut Rasulullah SAW tidak tepat, sehingga kehidupannya sangat menderita. Tapi dengan bertemunya dengan Rasulullah, diajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan doa itu, setelah itu dia berdoa demikian kepada Allah, dan akhirnya segala penderitaannya hilang dan sakit yang diteritanya pun sembuh. Jadi inilah doa, segala sesuatu doa yang insya Allah kalau kita mengikuti risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah mustajabah apa yang kita doa dengan sungguh-sungguh. Ummu Salamah pernah ditanya oleh para sahabat, doa apa yang sering diucapkan oleh Rasulullah? Ummu Salamah menjawab, doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ada 7 kriteria kebahagiaan dunia yang nantinya akan menghasilkan kebahagiaan akhirat yang kita idam-idamkan, dan hampir kita semua sangat mengidam-idamkan kebahagiaan dunia, bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan di akhirat. Yang pertama adalah jiwa syukur dan sabar. Syukur dan sabar adalah 2 hal yang saling berdampingan dalam kehidupan ini. Karena di dalamnya ada anugerah dan ujian yang harus kita sikapi. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Kadang hidup kita ini penuh dengan limpahan rahmat, nikmat, sehat, dan anugerah-anugerah yang harus kita sikapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak menjadi sombong dengan karunia itu. Begitupun kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penderitaan, sakit, kemiskinan, kekurangan, dan lain sebagainya, maka kita harus bersabar menghadapinya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak kecewa dan putus asa. Nikmat atau anugerah dan cobaan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya merupakan ujian. Nikmat sehat, nikmat kelimpahan rezeki yang banyak. Mampukah kita mempertanggungjawabkan kesehatan kita itu dengan mau menjalankan perintah-perintah Allah, ibadah kepada Allah? Dengan rezeki yang berlimpah, mampukah kita menyisihkan rezeki kita untuk orang-orang yang lebih membutuhkan? Jadi semua itu adalah ujian. Ujian bukan hanya berupa nikmat, tapi pada saat kita sakit pun itu merupakan suatu ujian. Sabarkah kita menerima ujian dari Allah itu? Sekiranya sampai di mana kita mampu menyikapinya dengan benar, seperti yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kalau kita mampu menyikapi semua itu, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung dan hidupnya pun akan bahagia. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa luas surga itu adalah seluas syukur dan sabar. Jadi seluas apa syukur kita, rasa syukur kita, dan rasa kesabaran kita, itulah luas surga, kata Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ilmi yang berbahagia. Yang kedua, yaitu mendapatkan jodoh yang soleh atau solihah. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran atau sirah-sirah Nabawiyah, kita akan mendapatkan gambaran keluarga yang mana gambaran keluarga ini bisa jadi kita di keluarga kita. Maka apakah keluarga kita sama dengan keluarganya? Yang pertama seperti yang dikisahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang mana suaminya soleh, tapi mempunyai istri yang tidak soleh. Begitu juga sebaliknya, suaminya tidak soleh, Fir'aun misalnya, yang mempunyai istri seorang mukminah yang soleha bernama Asiyah radhiyallahu an, yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran At-Tamrin, Allah telah menciptakan satu contoh bagi orang-orang yang beriman, yaitu perempuan istri Fir'aun ketika ia berdoa, wahai Tuhanku, bangunkanlah buatku sebuah rumah yang dekat denganmu di surga,
dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Ia, Asia, disiksa karena keimanannya kepada Allah, dan hidupnya berakhir dengan lengannya, keharibaannya karena siksaan tersebut. Akan tetapi Allah menjadikan sebagai contoh dan panutan bagi setiap orang mukmin dan mukminah, sehingga datangnya hari kiamat Allah pun memujinya dalam kitab suci, menorehkan namanya serta menyanjung amal perbuatannya. Sedangkan suaminya Fir'aun, Allah telah mencela perbuatannya yang menyimpang dari Allah di muka bumi. Jamaah Masjid Nurul Ilmi yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang ketiga adalah contoh Imran, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keluarga yang terbaik, dan sebagai penghargaan Allah menamainya satu surah dalam Al-Quran dengan nama keluarga ini, yaitu Ali Imran. Dan Allah menegaskan pilihannya kepada keluarga ini dengan firman-Nya. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Inilah contoh keluarga yang soleh, dari suami, istri, dan anak semuanya soleh. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan istri Imran kepada Allah. Ketika dia sekadang mengandung anaknya, yang mana perkataannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku menadarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nadar itu daripada aku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Quran Surat Ali Imran. Kita bisa menilai dan memilih jodoh atau pendamping hidup kita, yang bagaimana yang kita inginkan. Anak-anak yang ketiga, kebahagiaan yang kita dapatkan adalah anak-anak yang soleh. Semua hampir kita, saya rasa, pasti menginginkan anak-anak yang soleh. Mempunyai anak yang soleh adalah sebuah impian semua keluarga. Sebab sukses atau tidaknya orang tua dalam mengurus keluarganya bisa dilihat dari anak-anaknya. Kesolehannya menjadi sebuah ukuran, bukan jabatan, pangkat, atau harta. Sebab kalau yang menjadi ukuran keberhasilan kita adalah jabatan, pangkat, ataupun harta, maka yang akan terjadi adalah kekecewaan. Karena merasa selalu kurang, sehingga tidak jarang untuk mendapatkannya dengan menghalalkan segala cara. Beda dengan orang tua yang menjadikan ukuran keberhasilannya adalah kesolehan anaknya. Biarpun punya jabatan ataupun tidak, punya pangkat ataupun tidak, punya harta ataupun tidak, masyarakat tetap akan menilai dan memuji keluarga ini sebagai keluarga yang penuh dengan kesolehan. Maka gerbang utama dalam usaha mensolehkan atau mendidik anaknya adalah pada orang tua, terutama seorang ibu. Jamaah Masjid Nurul Ilmi yang berbahagia, peran ibu di sini sangat penting sekali dalam mendidik anak. Karena pengaruh bisa dikatakan anak-anak kita 80% lebih banyak berjibaku dengan orang tua yang namanya ibu. Kenapa ibu punya peran penting di situ? Sebagai orang tua, biasanya kalau seorang suami yang melaksanakan mencari nafkah, tidak banyak waktu untuk bersama dengan anak kita. Tapi ibu hampir bisa dikatakan 24 jam atau 80% mendampingi anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu dalam kesolehannya. Dan yang keempat, kunci kebahagiaan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah lingkungan yang soleh. Lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik. Seperti halnya kita mau mendirikan rumah atau membeli rumah. Yang perlu kita perhatikan adalah yang akan menjadi tetangga atau lingkungan kita. Sebab kalau tetangga kita tidak soleh, ini akan berpengaruh kepada kebahagiaan kita hidup di keluarga kita. Alhamdulillah, kita hidup di lingkungan as-soleh yang insya Allah lingkungan kita dikelilingi dengan lingkungan-lingkungan yang baik, tetangga-tetangga yang baik, yang islami, kampung yang sangat berperan aktif dalam perkembangan Islam insya Allah. Dalam bukunya Berlari Menuju Allah, Abu Dzar Al-Qalamuni mengatakan,
Janganlah mengganggu tetanggamu, terutama dengan meninggikan volume suara radio. Sebab ada orang yang berani menjual rumahnya dengan harga murah, jauh di bawah harga pasar demi menghindari tetangganya yang suka mengganggu dan jahat. Hal ini pernah diungkapkan oleh seorang sewaktu akan menjual rumahnya. Maka mudah-mudahan di area kita, khususnya lingkungan Albina ini, selalu menjadi lingkungan yang kondusif, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang islami. Peran kita untuk menjadikan itu, tanggung jawab kita untuk menjadikan itu. Mudah-mudahan tanpa bosan kita selalu berjuang di jalan Allah dan membuat lingkungan kita lingkungan yang islami. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Ilmi yang dirahmati oleh Allah. Madaini mengisahkan bahwa Fairuz punya seorang tetangga yang akan menjual rumahnya dengan harga 4.000 dirham. Lalu datang kepadanya seorang yang ingin membeli rumahnya. Si penjual berkata, 4.000 dirham adalah harga rumahku. Lalu mana harga tetanggaku? Si pembeli bertanya keheranan. Tetanggamu ada harganya? Si penjual berkata, pokoknya harga tetanggaku tidak kurang dari 4.000 dirham. Jadi ini sebagai gambaran bahwa bukan hanya lingkungan rumah atau kemewahan rumah yang kita beli, tapi lingkungan itulah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup kita ke depan. Lingkungan yang baik insya Allah akan membawa aura yang positif, yang baik, yang bisa mengarahkan kita menjadi lebih baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Ilmi yang berbahagia. Yang kelima, yaitu harta yang halal. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, semua harta yang kami akan kembali kepada kita. Dengan harta orang bisa berbahagia. Dengan harta orang juga bisa celaka. Di antara faedah harta benda adalah sebagai pilar ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dengan harta Anda bisa menunaikan haji, berjihad di jalan Allah, berinfak dan bersedekah. Dengan harta Anda bisa menginfakkannya pada infak-infak yang wajib ataupun sunnah. Dengan harta Anda bisa memerdekakan budak, bisa wakaf, membangun masjid dan lain sebagainya. Dengan harta Anda bisa juga menikah yang lebih baik daripada bersepi-sepi untuk mengerjakan ibadah sunnah. Dengannya akan tampak jelas sifat pemurah dan dermawan. Dengannya harga diri kita tersanjung tinggi. Dengannya Anda bisa mencari teman dan saudara. Dengannya orang-orang budiman bisa mencapai derajat puncak dan menunaikan kenikmatan dari Allah secara langsung. Harta bisa menjadi tangga yang mengantarkan pada kita untuk menuju surga Allah. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa harta juga bisa menggelincirkan orang ke derajat yang paling rendah kalau dia tidak bisa pandai-pandai mengelola hartanya di jalan Allah. Para ulama salaf mengatakan, tidak ada keagungan tanpa adanya amal dan tidak ada amal tanpa adanya harta. Sebagian ulama ada yang berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu yang tidak akan baik kecuali dengan kekayaan. Harta bisa menjadi sarana untuk menggapai ridho Allah, sebagaimana juga bisa menjadi lantaran kemurkaannya. Jadi, harta sesuai yang saya katakan di depan tadi, bahwa harta, kebaikan, kesehatan itu adalah cobaan, merupakan cobaan. Sejauh mana kita bisa menjalankan itu di jalan Allah, sejauh mana kita bisa memanfaatkan harta kita untuk mendekatkan kita, menolong hamba-hamba Allah, atau menolong orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan harta itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah menjauhkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari harta-harta yang tidak barokah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Ilmi yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang keenam, untuk bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah memiliki semangat untuk mempelajari agama. Orang yang memiliki semangat untuk mempelajari agama akan lebih banyak tahu tentang permasalahan agama dan pemahamannya akan lebih baik lagi dibanding dengan orang yang tidak memiliki semangat untuk mempelajari agama. Mereka yang tidak memiliki semangat untuk mempelajari agama akan mengalami krisis pemahaman. Bisa jadi pemahaman tentang agamanya dangkal sekali, sehingga gampang dipengaruhi. Maka patut kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya,
Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Pasti kita dapat memahaminya. Maka oleh sebab itu, galilah ilmu sedalam mungkin dan amalkanlah sehingga menjadi cahaya bagi diri kita dan orang lain. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu sepengetahuan beberapa derajat. Sehingga dengan ini saya selalu berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semuanya. Marilah kita tanpa henti, tanpa lelah, selalu mendalami ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dengan ilmu juga bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Ilmi yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, langkah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah umur yang berkah. Dalam sebuah hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi disebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, usia umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70. Ibnu Hajar Al-Aqsalani yang mensyarahkan hadis Rasulullah tersebut mengatakan, Allah memberikan toleransi kepada seseorang untuk menunda ajalnya sampai berusia 60 tahun. Tak seorang pun tahu bagaimana dan kapan tempo hidupnya berakhir. Dari kita semua tidak ada yang tahu, itu semua kan rahasia dari Allah. Tak ada yang tahu bagaimana dan kapan tuh oleh sakit, saat ia tidak bisa lagi secara optimal melakukan ketaatan dan amal-amal yang saleh. Semuanya kita ketahui. Kadang berita orang yang sehat-sehat, tiba-tiba kita mendengar telah mendahului kita. Begitu juga pada saat kita mendengar orang yang berlama-lama berbulan-bulan sakit, masih bisa menikmati kehidupan dunia. Itu semua adalah misteri yang kita tidak pernah tahu kapan umur kita akan berakhir. Sehingga sebelum umur kita berhasil, mari kita berlomba untuk mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita kehidupan kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat dekat Rasulullah, pernah menangis saat menderita sakit di detik-detik akhir hayatnya. Aku menangis karena aku justru sakit pada saat amal ibadahku berkurang, bukan pada saat aku semangat. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhitunglah pada dirimu sendiri sebelum engkau dihitung di hari akhir. Kafa bisyabi wa isyan. Cukuplah uban di kepala itu menjadi peringatan. Begitulah filosofi para filosofi untuk mengingatkan dekatnya waktu panggilan Allah Subhanahu wa taala sehingga umurnya menjadi berkah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Ilmi yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah riwayat yang sering juga kita mendengar, kebahagiaan di samping 7 hal tadi sering sekali kita menyampaikan justru kepada saya pribadi pada saat kita merasa lelah, merasa kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Saya ingat sebuah riwayat yang mengatakan bahwa siapa yang mendapatkan 3 perkara dalam hidupnya, maka ia sama halnya dengan mendapatkan dunia beserta isinya. Apa yang 3 hal tersebut? Yang pertama adalah bangun tidur dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas dengan baik. Yang kedua, daerah atau lingkungan tempat tinggal kita aman, tidak terjadi konflik atau peperangan. Adanya stok makanan yang bisa kita nikmati dari bangun tidur sampai menjelang malam. Saya yakin kondisi saat ini 3 hal tersebut insya Allah jamaah sekalian mendapatkan. Jadi tidak ada alasan bagi kita sedikit pun untuk tidak selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat kelak. Bisa menjalankan tugas sebagai seorang hamba yang selalu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Ilmi yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mungkin itu sedikit kultum dari saya. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita selalu tidak pernah berhenti mencari
ridho dan kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan bersama kumpulan orang-orang yang soleh dan bertemu di surga kelak. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.